Perkenalkan, saya Tia Gita Lenti Aulia dengan NIM 141230-429. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato bersama kesehatan dengan topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahaya rokok bagi generasi muda. Teman-teman, coba kita perhatikan lingkungan di sekitar kita. Di jalanan, di warung, bahkan di sekitar kampus, kita sering melihat orang yang sedang merokok. Tidak jarang pula perokok tersebut adalah anak muda di usia remaja bahkan mahasiswa. Mereka mungkin berpikir bahwa, cuma sebatang rokok, nggak akan apa-apa. Padahal dari satu batang itulah kebiasaan bisa tumbuh. Dan dari kebiasaan bisa berubah menjadi ketergantungan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, jumlah perokok di Indonesia mencapai lebih dari 60 juta orang. Dan sebagian besar di antaranya adalah anak muda di usia produktif antara 15 hingga 30 tahun. Artinya, masa depan bangsa ini sedang berada di bawah ancaman asap rokok. Teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa rokok itu berbahaya. Namun, seringkali kita tidak benar-benar menyadari seberapa besar bahayanya. Satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia beracun. Dan di antaranya ada nikotin, tar, karbon monoksida, dan arsenik, yaitu zat yang juga digunakan dalam racun tikus. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa rokok menyebabkan lebih dari 8 juta kematian di setiap tahun di dunia. Dan lebih dari 1 juta di antaranya adalah perokok pasif, yaitu orang-orang yang tidak merokok tetapi ikut menghirup asapnya. Bayangkan jika orang yang tidak pernah menyentuh rokok pun bisa menderita hanya karena berada di sekitar perokok. Selain menyebabkan kanker paru-paru, serangan jantung, dan gangguan pernafasan kronis, rokok juga berdampak pada penurunan konsentrasi belajar, cepat lelah, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Bagi mahasiswa, ini berarti berpengaruh langsung pada prestasi akademik dan produktivitas sehari-hari. Selain merugikan kesehatan, rokok juga sangat merugikan sisi ekonomi. Mari kita hitung secara sederhana. Jika satu bungkus rokok seharga 25.000 dan seorang perokok menghabiskan satu bungkus setiap harinya, maka dalam sebulan ia bisa menghabiskan 750.000 dan dalam setahun sekitar 9 juta rupiah. 9 juta rupiah itu bisa digunakan untuk hal yang jauh lebih bermanfaat, membayar kuliah, membantu orang tua, menabung, atau bahkan memulai usaha kecil. Namun sayangnya, banyak anak muda yang rela membakar uang demi sesuatu yang justru membahayakan tubuhnya sendiri. Hadirin sekalian, satu hal yang sering luput dari perhatian kita adalah bagaimana industri rokok dengan cerdiknya memasarkan produk mereka. Iklan-iklan rokok seringkali menggambarkan sosok pria tangguh, mandiri, dan bebas. Mereka menggunakan slogan seperti "Go ahead, never quit" atau "Male is my style" untuk menciptakan citra klaim. Padahal, tidak ada yang keren dari napas bau asap, gigi menguning, atau paru-paru rusak. Industri rokok tahu bahwa anak muda adalah pasar terbesar, karena mereka bisa menjadi pelanggan jangka panjang. Mereka tahu jika seseorang mulai merokok di usia 17, kemungkinan besar akan sulit berhenti sampai tua. Inilah yang disebut perang senyap terhadap generasi muda, perang yang tidak melihat tapi sangat mematikan. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai generasi muda dan calon pemimpin masa depan, kita punya tanggung jawab besar untuk menghentikan siklus ini. Kita bisa mulai dari langkah kecil seperti menolak ajakan merokok, menjauhi lingkungan perokok, dan menjadi contoh bagi teman-teman di sekitar kita. Selain itu, kita juga perlu ikut mengkampanyekan gaya hidup sehat, baik di media sosial maupun di lingkungan kampus. Bayangkan jika setiap mahasiswa mampu menjadi agen perubahan, mengikatkan satu orang saja untuk berhenti merokok, betapa besar dampaknya bagi masyarakat. Kita tidak perlu menjadi dokter untuk menyelamatkan nyawa. Cukup dengan tidak ikut merusak diri sendiri dan mengedukasi orang lain, kita sudah berkontribusi pada kesehatan bangsa. Hadirin sekalian,
Rokok tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga masa depan. Bukan hanya soal penyakit, tetapi tentang kehilangan potensi hidup yang seharusnya bisa lebih produktif dan bermakna. Kita sering mendengar pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati. Namun dalam kasus rokok, lebih tepatnya lebih baik berhenti sebelum terlambat. Jangan biarkan sebatang rokok menguasai hidup kita. Mari kita pilih jalan hidup yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih bermakna. Karena hidup yang panjang dan sehat jauh lebih keren daripada sekedar terlihat dewasa di balik asap rokok. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.